Biografi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, mayoritas ahli riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Syam. Inilah yang disepakati oleh sebagian besar pakar sejarah, para fuqaha, dan para penulis kitab Tabaqat, yakni semacam kitab kumpulan-kumpulan biografi tokoh berdasarkan klasifikasi generasinya. Hanya saja, di samping riwayat tersebut ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir di Askelon, yakni Asqalan, yang jaraknya 3 farsakh dari kota Gaza. Mayoritas ahli sejarah sepakat mengenai nasabnya bahwa beliau dilahirkan dari seorang ayah keturunan Quraisy Bani Muttalib. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abdu Manaf. Awal masa menuntut ilmu. Berbagai riwayat senada menyatakan bahwa beliau menjalani kehidupan sebagai seorang anak yatim yang fakir. Beliau telah selesai menghafal Al-Quran, yang mana kecerdasannya yang luar biasa tampak pada kecepatan hafalannya. Kemudian setelah hafal Al-Quran, beliau beralih menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mumpuni dan semangat mengumpulkannya, serta mendengarkannya dari para ulama hadis, lalu menghafalnya dengan mendengarnya, dan terkadang menuliskannya pada papan dan terkadang kulit. Beliau pergi ke balai untuk mengumpulkan kertas kosong untuk menulis. Belajar kepada kabilah Hudzail. Beliau keluar dari kota ke padang gurun untuk tinggal bersama kabilah Hudzail. Beliau berkata, "Aku meninggalkan Mekah dan tinggal bersama Hudzail di padang gurun. Aku mempelajari bahasa mereka dan meniru perilaku mereka. Mereka adalah bangsa Arab yang paling fasih. Aku ikut bersama kafilah mereka dan singgah di persinggahan mereka. Ketika aku kembali ke Mekah, aku bisa membacakan syair-syair mereka dan menyampaikan adab dan berbagai cerita." Hafalan syair-syair dan cerita-cerita kabilah Hudzail yang beliau kuasai sampai pada tingkatan, demikian pula level bahasa Arab beliau, di mana Al-Asma'i berkata, "Syair kabilah Hudzail yang sahih diriwayatkan oleh seorang pemuda Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris." Belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah kepada ahli fikih dan hadis kota tersebut, hingga mencapai kedudukan yang sangat tinggi, sampai-sampai beliau diizinkan untuk berfatwa oleh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dia berkata kepada Syafi'i, "Berfatwalah wahai Abu Abdillah, sekarang engkau berhak memberikan fatwa." Padahal masa itu adalah masa di mana nama Imam Malik masih tersohor di berbagai penjuru. Dia mondar-mandir dalam perjalanan menuntut ilmu, sampai menjangkau ilmu teramat jauh. Beliau telah membulatkan tekad untuk berhijrah ke Yathrib untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau tidak ingin pergi ke Madinah, padahal beliau belum menguasai ilmu Imam Malik. Semoga Allah meridhoinya. Maka dia meminjam kitab Al-Muwatta dari seseorang, lalu mempelajarinya, di mana banyak riwayat menyatakan bahwa beliau telah menghafalnya. Imam Syafi'i lalu menemui Malik dengan membawa surat rekomendasi dari gubernur Mekah. Dari hijrah inilah, kehidupan Syafi'i mulai beralih sepenuhnya kepada ilmu fikih. Ketika melihat beliau datang dengan kejeniusannya, maka Imam Malik berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, dan jauhilah maksiat, karena sungguh kelak engkau akan mempunyai kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan cahaya di hatimu, maka jangan engkau matikan dengan maksiat." Lalu beliau berkata kepadanya, "Esok hari datanglah, dan datangkan apa yang telah engkau baca." Lalu Syafi'i berkata, "Lantas aku menemuinya di pagi hari, lalu aku mulai membaca di hadapannya dari hafalanku, sementara kitabnya ada di tanganku. Setiap kali aku merasa sungkan dengan Imam Malik, lalu berniat berhenti, ternyata beliau malah terkesan dengan bacaan dan bahasa Arabku, sehingga beliau berkata, 'Lanjut wahai anak muda,' sehingga aku selesai setoran di hadapan beliau dalam beberapa hari saja." Mendapatkan fitnah dari penguasa. Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i merasa bahwa dia telah mempunyai cukup ilmu.
Maka selanjutnya dia ingin fokus untuk bekerja demi mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan dan menutupi kefakirannya. Saat itu, bebarengan dengan datangnya seorang gubernur Yaman ke negeri Hijaz, maka beberapa orang Quraisy mengatakan agar beliau membersamainya, sehingga gubernur tersebut membawa beliau bersama rombongannya. Imam Syafi'i mengatakan, "Ibuku tidak punya uang untuk aku jadikan bekal keberangkatan itu. Maka aku menggadaikan rumah untuk biaya keberangkatanku bersamanya. Ketika kami sampai, aku bekerja kepadanya untuk suatu pekerjaan." Kemudian beliau diangkat menjadi wali kota Najran. Di sana, beliau menegakkan keadilan dan menyebarkan ajarannya. Beliau mengisahkan hal tersebut. "Aku dilantik untuk memimpin kota Najran, yang di dalamnya ada Bani Harith bin Abdul Madan, para maula Bani Thaqif. Ketika itu, jika sang gubernur datang kepada mereka, maka mereka harus menghormatinya. Para pejabat ingin aku juga berbuat demikian, tapi mereka tidak mendapatkan hal itu dariku." Beliau lantas dituduh sebagai simpatisan Alawiyah. Maka dari itu, Khalifah Ar-Rasyid memerintahkan agar dihadirkan ke hadapannya 9 orang Alawiyah bersama Imam Syafi'i. Para perawi mengatakan bahwa 9 orang tersebut lantas dieksekusi. Tetapi Imam Syafi'i selamat karena punya argumen yang kuat dan kesaksian dari Muhammad bin Al-Hasan untuknya. Beliau tiba di Baghdad dalam menghadapi fitnah ini pada tahun 184 Hijriah, yaitu ketika beliau berumur 34 tahun. Barangkali dengan fitnah yang menimpanya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menuntunnya agar berpindah haluan kepada ilmu, bukan kepada jabatan dan kekuasaan. Belajar kepada ulama ahli ra'yu dan ahli hadis. Ibnu Hajar mengatakan bahwa keilmuan di bidang fikih di Madinah ada di tangan Malik bin Anas. Maka beliau mendatanginya, tinggal bersamanya, dan mengambil ilmu darinya. Sementara keilmuan di bidang fikih di Irak ada di tangan Abu Hanifah. Maka beliau belajar dari sahabatnya, Muhammad bin Al-Hasan, secara totalitas, sehingga tidak ada apapun kecuali beliau telah mendengarkannya darinya. Jadi, beliau mengumpulkan ilmu ulama ahli ra'yu dan ahli hadis. Beliau terus mendalaminya sampai beliau meletakkan asas-asas dan kaidah-kaidah keilmuan beliau yang diterima oleh orang yang mendukung atau yang menyelisihi beliau. Hal ini semakin terkenal hingga nama beliau membumbung tinggi dan kedudukan beliau terangkat sampai meraih apa yang bisa beliau raih ketika itu. Para ulama ahli ra'yu tercengang ketika pertemuan pertama beliau dengan mereka di Baghdad. Pada tahun 184 Hijriah, sampai-sampai Ar-Razi menyatakan, "Karena dialah dominasi ulama ahli ra'yu atas ulama ahli hadis terhenti." Kembali ke Mekah. Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mulai memberikan pelajaran di Masjidil Haram di kota Mekah. Beliau bertemu dengan para ulama pada musim haji, lalu mereka belajar dari beliau. Di momen-momen inilah Ahmad bin Hambal bertemu dengan beliau. Kembali ke Baghdad dan menulis kitab Ar-Risalah. Kemudian Imam Syafi'i datang ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriah. Ketika itulah beliau menulis untuk pertama kalinya kitab Ar-Risalah, yang dengannya beliau meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih. Disebutkan dalam kitab Manaqibus Syafi'i, karya Ar-Razi, bahwa Abdurrahman bin Mahdi meminta Syafi'i ketika masih muda untuk menulis untuknya sebuah kitab yang menyebutkan syarat-syarat dalam berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, serta penjelasan tentang nasikh dan mansukh, dan klasifikasi dalil-dalil umum dan khusus. Ketika Abdurrahman bin Mahdi membacanya, dia mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan orang seperti ini." Lalu Ar-Razi berkata, "Ketahuilah bahwa Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, telah menulis kitab Ar-Risalah selama berada di Baghdad. Ketika dia kembali ke Mesir, ia menulis ulang kitab Ar-Risalah, di mana di masing-masing kitab tersebut memuat banyak ilmu." Hijrah dan wafat di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Ar-Rabi berkata dalam sebuah kisah yang dia ceritakan, "Aku mendengar Syafi'i bersyair, jiwaku sekarang merindukan Mesir, negeri yang tanahnya tandus dan kekurangan. Sementara aku, demi Allah, tak tahu apakah aku ke sana untuk harta dan kekayaan atau untuk kematian.
Lalu dia mengatakan, "Demi Allah, tidak lama setelah itu, dia dituntun untuk kedua hal itu sekaligus, Tarikh Baghdad dan Syiar A'lamin Nubala." Artinya, bahwa beliau memperoleh harta dan kekayaan, kelebihan dan kenikmatan, serta kedudukan mulia di Mesir. Kemudian beliau wafat di sana pada malam terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun, lalu dikebumikan di sana. Pujian ulama terhadap beliau. Dawud bin Ali Az-Zahiri berkata bahwa Imam Syafi'i mengumpulkan banyak keutamaan yang tidak terkumpul pada orang lain, yaitu kemuliaan nasab, kebenaran agama dan akidah, kesucian jiwa, keilmuan tentang hadis yang sahih dan lemah, serta yang dinasakh dan dimansuh, kemampuan menghafal Al-Quran dan Sunnah, dan sejarah para khalifah, dan kepiawaian dalam menulis. Ahmad bin Hanbal berkomentar tentang hal ini. Ada riwayat dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini di penghujung setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui agama umat ini, yakni memperbaiki kerusakannya. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang berada di penghujung 100 tahun, dan aku berharap bahwa Syafi'i adalah orang yang juga berada di penghujung 100 tahun yang lain. Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, juga mengatakan, Syafi'i itu ibarat matahari bagi dunia dan kesehatan bagi tubuh. Apakah kalian menemui sulih dan ganti untuk dua hal ini? Untuk gambaran lebih lanjut tentang kehidupan, pengetahuan, dan fikih sang imam ini, maka kami arahkan untuk membaca kitab Al-Imamu Syafi'i, Hayatuhu wa Madhabuhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, karya Syekh Muhammad Abu Zahrah. Demikian, wallahu a'lam.